Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Chapter 228. Anak buas itu kembali. Apa yang dia coba lakukan sekarang? Dia seharusnya tidak mencoba menciptakan semacam surga yang dipenuhi kekacauan, kan? Banyak orang benar-benar takut padanya. Orang ini penuh energi, dan hanya surga yang tahu hal-hal seperti apa yang akan dia lakukan. Kekuatan besar yang hampir diratakan itu merasa lebih takut. Mereka menggertakkan gigi karena marah setelah mendengar tentang kembalinya bocah iblis itu. Karena siapa yang tahu jika mereka akan menjadi sasaran. Seolah-olah orang-orang ini menghadapi musuh besar, wajah mereka berubah jelek saat mereka menunggu dengan gugup. Si kecil sama sekali tidak menyadari hal ini. Setelah muncul, dia tampak sangat akrab saat dia memanggil, melambaikan tangannya dan menepuk pundak orang secara acak. Kenapa kalian terlihat sangat akrab? Saya pikir saya membunuh Anda sebelumnya. Anda sudah pulih hanya dalam 3 bulan, benar-benar tidak sederhana. Anak iblis itu sangat ramah, memberi orang perasaan yang tak tertahankan. Para ahli yang bersembunyi di antara kerumunan segera merasakan wajah mereka pucat setelah dikenali. Mereka bangkit dan melarikan diri dengan panik, karena tubuh mereka yang terluka masih jauh dari sembuh total. Mereka hanya memaksakan diri untuk menyampaikan beberapa informasi. Jika mereka dibunuh oleh anak buah sekarang, maka tubuh asli mereka kemungkinan besar akan hancur juga. Pada saat yang sama, mereka merasa semakin tercekik dan kesal. Hanya dalam waktu singkat, sekelompok orang dengan panik melarikan diri. Ah, mungkinkah aku mengenal begitu banyak dari mereka? Apakah mereka semua orang yang saya bunuh sebelumnya? Apakah saya benar-benar kejam? Saya tidak ingat membunuh begitu banyak. Pria kecil itu menggaruk kepalanya. Sekelompok orang mengutuk diam-diam. Jumlah orang yang Anda bunuh sedikit? Setelah dengan paksa mendorong semua orang mundur, klan Hujan, klan Tuoba, 4 keluarga besar dan banyak lainnya semuanya menderita kerugian besar, tanah murni mereka langsung rata. Bocah iblis muncul lagi, menyebabkan semua orang berkumpul di area ini. Setelah kembali ke Void God Realm, dia menjadi topik terpanas. Tidak peduli apakah itu teman atau musuh, mereka semua memberikan perhatian khusus padanya. Jangan lari! Meskipun saya masih memiliki beberapa jarum penghancur jiwa di sini, mereka tidak siap untuk Anda. Apa yang harus ditakuti? Bocah iblis itu berseru dengan niat yang tampaknya baik. Ini pukulan yang terlalu kuat, jelas tidak menghormati mereka. Meskipun dia merasa bahwa mereka tidak layak untuk jarum penghancur jiwa, itu benar-benar membuat mereka merasa kesal setelah mendengar kata-katanya. Itu terlalu menyakiti harga diri mereka. Sekelompok orang sangat marah, terutama para jinius itu. Mereka semua merasakan dorongan untuk tidak pernah memasuki alam dewa kekosongan lagi. Bocah iblis itu tampak sangat tidak peka dan antusias. Saat dia melihat mereka melarikan diri dengan panik, dia tidak mengejar mereka dan hanya melihat mereka semua dengan ramah. Dia mengatakan kepada mereka bahwa dia tidak benar-benar akan mengejar mereka. Benar-benar menyebalkan. Tidak peduli apakah itu generasi yang lebih tua atau lebih muda, mereka semua merasakan dorongan untuk memuntahkan darah. Klan Hujan, klan Tuoba, Gunung Binatang Makam Barat dan wajah yang lainnya menjadi pucat. Mereka benar-benar menyesal datang ke sini, karena mereka benar-benar merasa terkekang dan dirugikan. Anak nakal yang malang ini. Si kecil juga mulai berlari dengan suara su-sou, meninggalkan titik awal. Dia memasuki lorong emas dan langsung memasuki wilayah tingkat yang lebih tinggi ke tempat dia mendirikan lorong surgawi ke-10. Saya datang. Masih ada hutang. Begitu dia tiba, dia mulai berteriak dan menjerit.
dalam kekacauan utama dan reruntuhan di luar tanah awal, Dewa Willow berakar. Lebih dari 10 cabang lembut menusuk ke langit, seolah-olah semacam keberadaan sedang dibangunkan, menyebabkan langit dan bumi bergetar. Di dalam surga surgawi, sederetan cahaya cemerlang turun dari langit. Hujan cahaya tampak menguntungkan dan suci saat berputar di udara, tersebar di pegunungan ini. Lingkaran cahaya turun, dan suara kengki yang terdengar. Helai demi helai cahaya ilahi meledak, dan garis-garis cahaya keberuntungan dimuntahkan. 2 lembar buku perunggu muncul, jatuh ke tangan si kecil. Cahaya warna-warni surut dan kabut cahaya mulai surut. Potongan-potongan perunggu itu sederhana dan tanpa hiasan dengan beberapa pola yang diukir di atasnya. Orang-orang yang mengikuti semuanya terguncang. Apakah anak ini menentang surga? Setelah melolong ke langit karena masih ada hutang, Void God Realm langsung menjatuhkan 2 lembar buku suci. Ini benar-benar membuat orang tidak bisa berkata-kata. Semua orang menjadi bodoh, ini. Apakah ini nyata? Mereka tidak melihatnya melakukan apa-apa, namun dia bisa mendapatkan 2 lembar buku perunggu dengan mudah. Tidak ada yang tahu berapa banyak orang yang menonton dari kejauhan, karena anak iblis itu terlalu terkenal. Akibatnya, ada banyak individu luar biasa yang mengikuti untuk melihat hal-hal seperti apa yang akan dia lakukan. Sangat egois. Di mana minatnya? Mengapa hanya ada 2 potong? Sudah terakumulasi untuk waktu yang lama. Bocah iblis itu sangat marah saat dia melompat dan berteriak ke arah langit. Orang-orang luar biasa yang menonton semuanya ketakutan. Betapa konyolnya ini. Tidak puas dengan hukum dan ketertiban alam dewa kekosongan, anak ini benar-benar tak tertandingi. Dia benar-benar putus asa dan tidak dapat disembuhkan. Weng Long Long. Di langit, awan gelap mulai bergulung. Itu mulai turun, bergerak ke arah kepala si kecil. Aku tidak menginginkannya lagi. Anda dapat mempertahankan minatnya. Bocah iblis itu segera bangkit dan berlari. Saat itu, justru awan gelap inilah yang mengusirnya dari tempat ini dan memberinya label tidak diinginkan. Sekarang, itu datang lagi, dan dia benar-benar tidak ingin diusir selama 2 tahun lagi, karena itu akan terlalu memalukan. Akhirnya, awan hitam itu bubar, dan dunia menjadi damai sekali lagi. Semua orang tercengang. Void God Realm benar-benar memiliki semangat dan jelas tidak boleh terprovokasi. Mereka mulai lebih menghormati tempat ini. Sulit membayangkan bagaimana para dewa di masa lalu mendirikan tempat ini. Mungkinkah suatu keberadaan memiliki mantan? Sebuah tablet batu berkilau muncul, dan kata-kata di atasnya mulai bersinar. Tablet perekam tiba agak terlambat, tetapi pada akhirnya tetap datang. Tidak banyak kata, hanya beberapa kata, penguasa jalur surgawi. Hong! Individu yang luar biasa terguncang. Kemudian, seluruh area ini mulai ribut dengan kebisingan. 4 karakter sudah cukup untuk menjelaskan semuanya, membuat semua orang gemetar. Penguasa jalur surgawi, ini adalah jenis konfirmasi dan puncak kemuliaan. Meskipun hanya ada beberapa kata, itu masih menjelaskan semuanya. Saat ini di dalam alam lorong surgawi, dia adalah yang paling kuat. Dengan kata lain, disebut yang paling kuat di alam lorong surgawi berarti itu benar setidaknya di dalam alam dewa kekosongan gurun, karena tidak ada yang menerobos seperti yang dia lakukan di dunia spiritual ini sebelumnya. Orang ini sangat kuat. Tiba-tiba naik ke tampuk kekuasaan dan memaksa orang kembali sepanjang waktu, sudah berapa tahun sejak orang seperti itu muncul. Di dalam tanah tanpa batas, ada makhluk yang tak terhitung jumlahnya. Terlalu banyak ahli hebat yang muncul, dan seberapa kuat tokoh legendaris itu, tidak ada yang bisa mengatakan dengan jelas. Seseorang menggelengkan kepala tidak setuju, karena ini hanya di dalam alam dewa kekosongan gurun.
Seseorang yang begitu riang dan tidak terkendali seperti anak nakal yang jahat masih jarang terlihat. Untuk menyerang dengan metode yang tidak lazim, kondisi mentalnya terlalu menjijikkan. Tentu saja, orang juga dapat mengatakan bahwa dia terlalu percaya diri. Si kecil sangat gembira, melompat-lompat ketika dia melihat buku perunggu. Sekarang, dia memiliki total 5 buah, atau dengan kata lain, dia telah menyelesaikan setengah dari keseluruhan buku. Setelah meratakan begitu banyak kekuatan besar, aku belum melihat hadiah apapun. Mungkinkah ada semacam masalah yang terjadi? Dia melihat ke arah langit dan benar-benar ingin berteriak. Tentu saja tidak ada. Ada orang-orang dari zaman kuno yang jauh lebih ganas darimu. Ada seseorang yang benar-benar memusnahkan 10 tanah murni, memberantas kekuatan yang bahkan lebih besar darimu. Seseorang menjawab dari kejauhan. Tapi aku sangat baik dan jujur. Bocah iblis itu berkata pada dirinya sendiri. Pei. Banyak orang meludahkan 2 kata ini dari hati mereka, dan ini secara alami adalah murid dari sekte kuno yang tanah sucinya dihancurkan. Meskipun mereka merasa benci, mereka masih tidak berani untuk maju. Mengapa tidak ada orang yang mencoba mencuri ini sekarang? Saya menunggu di sini. Pria kecil itu bergumam. Dia memegang potongan-potongan buku perunggu di tangannya seolah-olah itu batu bata, mengangkatnya ke atas dan ke bawah seolah-olah dia mencoba melihat seberapa beratnya. Tindakannya sangat memprovokasi. Semua orang mengutuk diam-diam. Anak ini memang pantas dikenal sebagai seseorang yang membuat marah dewa dan manusia. Pada kenyataannya, banyak orang ingin mencurinya, tetapi mereka benar-benar tidak berani. Mereka hanya bisa menyembunyikan kecemburuan mereka jauh di dalam diri mereka. Anak muda, akhirnya aku menemukanmu. Anda berlari terlalu cepat. Di kejauhan, beberapa tetua terengah-engah saat mereka mengikuti. Orang-orang ini mulai memancarkan cahaya ilahi satu demi satu, menjadi terang dan menyilaukan. Seolah-olah mereka diselimuti cincin ilahi, salah satunya berada dalam lingkaran cahaya perak, yang lain memiliki kabut ungu di sekitarnya, dan bahkan ada satu di mana bintik-bintik cahaya warna-warni merah melayang. Semua orang menghirup udara dingin. Pakar macam apa ini? Mereka jelas bukan orang biasa, dan sepertinya semua karakter tangguh dari klan kuno. Mengapa saya harus lari? Mungkinkah kalian ingin mencuri buku suciku? Bocah iblis itu berbalik dengan ekspresi yang sangat bersemangat di wajahnya. Tidak, kami tidak memiliki niat itu. Orang-orang itu dengan cepat menggelengkan kepala. Mereka benar-benar takut bahwa dia akan mempersulit, memotongnya dan menelanjanginya. Segera setelah itu, si kecil tahu dari mana orang-orang ini berasal. Mereka berasal dari Gunung Ilahi Archaik, karena mereka semua tidak biasa dan memiliki penampilan yang aneh. Di antara mereka, seorang penatua bersinar dengan cahaya keemasan seperti matahari ilahi. Itu seperti binatang emas dalam bentuk manusia, tetapi bulu emas menutupi seluruh tubuh. Usianya sangat besar, dan giginya tampaknya hampir rontok semua. Makhluk-makhluk lain yang serupa dalam bentuk humanoid, tetapi sebenarnya bukan manusia. Misalnya, ada ras roh dengan cahaya keperakan yang menutupi tubuh mereka, atau klan kayu yang terbungkus cahaya ilahi. Usia mereka hebat, dan mereka adalah pelayan tua. Mereka berasal dari Gunung Divine Archaik, mewakili beberapa kekuatan yang berbeda. Mereka ingin pergi ke laut tidak terlalu lama lagi di masa depan, tetapi tidak pernah bisa menemukan bocah iblis itu. Sekarang mereka melihatnya, mereka secara alami bergegas. Aku masih belum memasuki tahap transformasi roh. Menerobos bukanlah sesuatu yang bisa terburu-buru. Apakah kalian memiliki semacam teks ilahi atau teknik berharga tertinggi? Beri saya beberapa panduan acak. Bocah iblis itu berbicara. Beberapa orang mulai menatap kosong.
Bukankah dia berbicara sampah? Dia sudah berada di puncak lorong surgawi ke-10 dan bisa memasuki ranah transformasi roh kapan saja. Jadi bagaimana mungkin dia tidak berhasil? Jika kalian tidak percaya padaku, lihat saja. Aku benar-benar belum menerobos. Tolong beri saya semacam manual suci terobosan Gunung Ilahi Archaik. Kulit si kecil sangat tebal. Tidak banyak waktu yang tersisa. Kami akan segera pindah, dan tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Seorang gadis berbaju ungu dengan aura dewa yang muncul dalam bentuk spiral di sekelilingnya berjalan mendekat. Suaranya pelan dan tidak tergesa-gesa, seolah-olah itu adalah suara alam yang menyenangkan. Bagaimana dengan berita yang aku inginkan? Si kecil bertanya. Anehnya, si kecil sebenarnya tidak menyebut gadis berambut ungu itu sebagai binatang buas. Selain itu, wajahnya serius tanpa sedikit pun senyuman. Sepertinya kamu cukup peduli dengan mereka, kata gadis berambut ungu itu. Dia sangat cerdas, dan cahaya cerdas melintas melalui pupil ungunya saat dia mencoba membaca wajah pria kecil itu. Ternyata kamu juga gendut. Cepat dan katakan padaku. Si kecil mendesak. Dahi putih berkilau gadis berambut ungu itu segera mengungkapkan beberapa garis gelap. Dia mengepalkan tinjunya yang kecil, menahan diri. Namun, dia benar-benar merasa itu tak tertahankan, dan sudah mengutuk dalam hati. 9 tahun yang lalu, benar-benar ada pasangan yang sangat kuat yang pernah berlama-lama di sekitar Gunung Ilahi Archaik. Pada akhirnya, mereka meninggalkan tanah terlantar. Apa? Si kecil terkejut. Matanya melebar, dan tidak jelas apakah ada kesedihan atau rasa sakit di wajahnya. Dia tidak mengatakan apa-apa untuk waktu yang lama. Aku masih ingin tahu lebih banyak. Hanya setelah waktu yang lama dia mengucapkan kata-kata ini. Mereka meninggalkan tanah terlantar, jadi saat ini cukup sulit untuk mendapatkan berita apapun. Kata gadis berambut ungu itu. Bahkan Gunung Ilahi Archaik yang kuat tidak dapat menyelidiki semuanya, terutama jika mereka tidak lagi berada di wilayah ini. Mata si kecil merah, dan dia tampak sangat berbeda dari sebelumnya. Dia sangat pendiam, dan itu cukup lama sebelum dia pulih. Saya masih ingin mengetahui informasi yang lebih detail. Dia mengajukan persyaratannya. Kami hanya bisa melakukan apa yang kami bisa. Saat ini, Anda harus memasuki ranah transformasi roh, atau tidak akan ada cukup waktu. Kita tidak tahu berapa banyak kekuatan yang berbeda yang akan melaut, jadi pasti akan ada perang yang membawa malapetaka. Darah akan mati di permukaan laut, dan tulang akan memenuhi lautan. Anda perlu dengan cepat meningkatkan kekuatan Anda untuk membela diri. Baik, aku mengerti. Setelah si kecil mengatakan ini, dia berbalik dan pergi. Para pelayan tua masing-masing mewakili kekuatan yang berbeda. Mereka akan meminta jangka waktu konkret darinya, karena mereka benar-benar tidak ingin menunggu lebih lama lagi. Pada akhirnya, mereka semua diblokir oleh gadis berambut ungu, tidak diizinkan untuk berbicara. Itu karena dia tahu temperamen anak buas itu, memaksanya lebih jauh tidak akan ada gunanya. Ayah, ibu, di mana kalian? Si kecil berjalan perlahan sendirian. Dia menjauh dari para pahlawan yang luar biasa, dengan cepat menghilang dalam batas cakrawala. Segera setelah itu, dia mulai mondar-mandir di antara reruntuhan yang berbeda. Reruntuhan klan hujan, klan Tuoba, dan banyak lainnya. Dia telah mengunjungi tempat-tempat ini sebelumnya, dan saat ini sedang memikirkan masalah pribadinya. Ini membuat berbagai kekuatan besar semuanya merasa agak suram. Mereka benar-benar tidak berdamai, karena ini seperti mengunjungi kenangan lama. Apakah ini gambaran, kejayaan, masa depannya? Tidak masalah apakah para pahlawan yang luar biasa ini puas atau tidak,
karena tidak ada yang berani naik dan menderita kemalangan. Saat ini, bocah iblis mewakili kebiadaban, jadi tidak ada yang ingin memprovokasi dia. Tanpa sadar, si kecil tiba di tanah murni yang sangat luas dan megah. Energi spiritual turun beruntun dari puncak gunung, seolah-olah itu adalah air terjun kecil. Rumah Kekaisaran Bela Diri. Si kecil tiba-tiba mengangkat kepalanya dan melihat sebuah tablet batu mencuat dari tanah suci. Di atasnya ada 3 kata. Ayah, Ibu, kalian berdua pasti datang ke sini sebelumnya, meskipun kamu tidak lagi di sini. Pria kecil itu mengepalkan tinjunya. Tatapannya mengintimidasi, seolah-olah 2 garis kilat menyambar. Waktu yang lama berlalu, dan aura menakutkan akhirnya menghilang dari wajahnya. Siapa di sana? Beku, kamu tidak diizinkan masuk. Tepat ketika dia sampai di gerbang, meskipun masih ada jarak yang memisahkan mereka, seseorang sudah berteriak keluar untuk menghalanginya. Kamu! Apa yang kamu coba lakukan? Seseorang berteriak kaget setelah mengenalinya. Aku datang sebagai tamu. Si kecil hanya memiliki 4 kata ini. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, peace out and bye-bye.